Salatu wassalam ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kamu, atau takut dan waspadalah kamu terhadap siksa Tuhan kamu. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, zalzalah, kegoncangan, kegempaan hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat pertama. Bapak dan Ibu yang berhadir, menyikapi beberapa hari ini heboh-heboh tentang kiamat dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, sekaligus juga menjelaskan kembali apa yang telah kita sampaikan di khutbah Jumat kemarin. Karena ada beberapa pertanyaan yang muncul atau yang diajukan. Saya tidak dalam posisi saya untuk menjelaskan tentang meteor, tentang dukhan, karena ilmu saya tidak menyangkau ke situ. Dan saya tidak akan masuk ke wilayah dan ke bidang itu. Tetapi saya akan mencoba menjelaskan setentangan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyinya begini. Salah seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dia berkata, ketika aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar masjid, kami menemui seseorang di gerbang masjid, di mana dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma a'datta laha." Apa yang telah engkau persiapkan untuk kedatangan atau terjadinya kiamat itu? Ma a'datta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk kedatangan atau terjadinya kiamat itu? Faka'anna rajul istakana. Seakan-akan laki-laki yang bertanya tadi menenangkan dirinya. Tsumma qala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ma a'tattu laha katira siyamin." Ya Rasulullah, saya tidaklah mempersiapkan begitu banyak puasa dan tidak pula salat, wala sedekah dan tidak pula sedekah. Walakinni, tetapi ya Rasulullah, uhibbullah wa rasulah. Aku hanya persiapanku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata beliau menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, engkau bersama orang yang engkau cintai. Hadis ini Sahih Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam lainnya seperti Imam Tirmizi. Baik, dari sini kita berangkat.
sebenarnya bukan sesuatu hal yang prinsip lah. Menghabiskan waktu, menelaah, meneliti, mengkaji-kaji. Kapan, bila terjadinya kiamat itu. Karena kita tidak dituntut untuk itu. Kalau hanya sebatas pengetahuan saja, silakan. Tetapi yang pasti, kapannya itu kan Allah yang tahu. Berkali-kali jawaban Rasulullah seperti itu kepada sahabat. Ada sekian banyak ayat itu yang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau oleh sahabat dan orang kafir. Pertanyaannya sama ujungnya. Kapan terjadi kiamat? Itu mata sa'ah. Atau yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang sa'ah. Sa'ah itu. Di terjemahan Quran masa kita kiamat. Sa'ah itu secara bahasa artinya kan bagian daripada waktu siang atau malam. Namanya sa'ah. Jamaknya saat. Kemudian terpakai istilah sa'ah itu untuk kiamat. Dinamakan demikian karena cepatnya waktu yang terjadi dalam kiamat itu. Atau kiamat itu terjadi dalam satu waktu yang begitu mengagetkan. Kalamhil basar. Seperti kedipan mata saja dahsyatnya terjadi. Bertubi-tubi. Terus menerus tiada henti. Seakan-akan satu waktu. Jadi saatnya pun sudah ditetapkan. Maka lama-lama kata-kata sa'ah itu dipakailah untuk kiamat. Sementara kiamat itu sendiri terpakai untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti di akhir zaman sampai nanti akhirat dan surga neraka juga kiamat namanya. Nah, kita tidak akan terlalu mengupas itu. Jadi tadi kita kaji tidak hal yang begitu prinsip dan kita pun tidak dituntut untuk mengetahui kapannya. Karena Nabi juga tidak tahu. Jibril juga tidak tahu. Jadi ketika datang seorang bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah kapan kiamat? Beliau alihkan. Bukan menjawab yang beliau alihkan kepada apa yang berguna, apa yang bermanfaat, apa yang mesti dan yang harus lebih patut daripada itu. Sama dengan pertanyaan sahabat, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Nabi alihkan jawabannya kepada hal yang berguna. Dan di sini dia bertanya di gerbang pintu masjid, mata sa'ah, kapan kiamat? Kata Nabi menjawab, beliau tidak marah, beliau tidak membantah, beliau tidak protes. Begitulah Nabi. Masa itu yang kau tanyakan? Nabi tidak bilang begitu. Beliau tidak kesal, cuman beliau alihkan. Beliau alihkan jawabannya, ma'adatta. Apa yang telah engkau persiapkan laha bagi kedatangan kiamat itu. Atau untuk menyambut kedatangan terjadinya kiamat itu. Berarti ngarahnya persiapan. Dan itu lebih patut, lebih utama, lebih penting. Kita berkhasak khusyuk, sibuk, berbenah, bersiap, berbekal. Untuk menyambut, menanti, menunggu, atau menghadapi kedatangan kiamat yang pasti itu. Karena waktunya, kejadiannya tidak satu pun yang dapat mengingkarinya, kepastiannya. Sehingga bernamalah dia Al-Haqqah.
Kemudian jawaban sahabat tadi yang bertanya tadi. Dalam hadis ini disebutkan istikana. Dia sedikit agak terpana dan menenangkan perasaan dan hatinya. Karena tiba-tiba Rasulullah menjawab tidak yang ditanyakannya, cuman seakan-akan menohok begitu. Dia tidak siap menerima jawaban Rasulullah, karena yang ada di benaknya adalah Rasulullah pasti akan menyebutkan ini, harinya kapan, tahunnya berapa. Itu yang terpikirkan di benaknya. Tiba-tiba Rasulullah tidak itu yang dijawabnya, sehingga dia agak terpana, agak terperanjat, dan ada kegelisahan jiwanya. Istikana, lalu dia menenangkan dirinya. Sejurus kemudian lalu berkata, Rasulullah, kalau untuk itu aku tidak banyak sekali mempersiapkannya. Intinya, saya tidak banyak melakukan puasa. Tentu saja puasa sunat maksudnya. Juga salat, wala salatin, wala sadaqatin. Juga tidak terlalu banyak bersedekah untuk itu. Cuma ada yang aku andalkan Rasulullah, aku mencintai Allah dan Rasul. Kata beliau menjawab, engkau nanti bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik yang menyampaikan hadis ini, tidak ada yang segembira dan sesenang hati kami ketika itu. Melebihi senang hati kami, gembira hati kami dibanding hari-hari, waktu-waktu yang lain. Jawab Rasulullah, engkau nanti akan berkumpul bersama dengan orang yang engkau cintai. Kecintaan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Allah tentu ada buktinya. Tentu ada buktinya nih. Bukti kecintaan. Tidak berpanjang-panjang kata, kita nukil kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis Sahih Muslim tentang perkara ini. Apa kata beliau? Hadis yang agung, yang istimewa ini mengandung beberapa faedah, antara lain keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keutamaan, keistimewaan mencintai orang-orang saleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, karena mencintai mereka membuat kita nanti akan dikumpulkan, akan bertemu bersua-sua dan bersama-sama dengan mereka lagi. Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bertemu, akan dikelompokkan dan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Itu yang pertama kata Imam Nawawi. Yang kedua, termasuk dalam bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiasi diri dengan berbagai macam adab-adab syariat. Yang kedua ini, konsekuensi daripada pengakuan cinta kepada Allah, kepada Rasul, harus mentaati Allah, harus mengikuti Rasul. Itu bukti cinta. Orang secara logikanya kalau dia mengidolakan sesuatu, pasti dia akan melakukan sesuatu yang disetujui, yang disenangi, yang disukai oleh idolanya. Dia meniru-niru gaya idolanya, yang dicintainya. Lihatlah anak-anak muda kita sekarang. Siapa yang menjadi idolanya, itu yang ditirunya, itu yang contohnya. Dia berbuat, dia bertingkah seperti idolanya. Maka bukti cinta kita kepada Allah, kita harus mentaati Allah. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dihentikan, aturannya dituruti, syariatnya itu yang kita laksanakan setiap hari. Bukti cinta kepada Rasulullah bukan hanya cinta, bukan hanya meniru pakaian-pakaiannya, tapi mengamalkan ajaran yang beliau bawa.
sunnahnya kita laksanakan. Itu buktinya. Kalau ingin bersama-sama Rasulullah nanti, sebab siapa yang bersama Allah pasti selamat ya. Siapa yang bersama kekasihnya pasti dia selamat. Ingin bersama dia, ikuti dia. Jadikan dia contoh suri teladan dalam kehidupan. Intinya ikutilah sunnahnya, bukan sunnah kelompok, bukan sunnah menurut golongan saja. Sunnah Nabi itu luas. Ikutilah. Itu satu. Yang satu kan. Yang kedua, ayat tadi bilang, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Sesungguhnya kegoncangan, gempa yang timbul yang terjadi di hari kiamat itu suatu yang sangat besar dan dahsyat. Di sini ada seruan umum kepada semua manusia tanpa kecuali. Baik yang hidup di zaman Nabi, zaman sekarang. Pokoknya dia bernama manusia, kena ini umum. Ittaqu. Orang terjemahkan bahasa kita, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Secara bahasa artinya kan waqa. Waqa itu memelihara. Peliharalah dirimu daripada siksa, azab, murka Tuhanmu. Dengan apa dipelihara, dijaga diri? Ya, dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya, dengan menghentikan apa yang dilarangnya. Dengan begitu berarti kamu sudah memelihara, menjaga diri. Itu makanya dibikin definisi takwa itu oleh sebagian ulama, melaksanakan perintah imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya. Itulah bekal terbaik. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa itu bekal terbaik untuk menghadapi kiamat. Ya. Persiapan untuk kiamat, untuk akhirat takwa. Dia khairuz zat, sebaik-baik bekal. Jadi bekalnya takwa. Orang kalau sudah bertakwa pasti saleh dia. Saleh itu termasuk kepada takwa. Nak takwa orang kalau tidak saleh. Ketika bekal ini tidak ada, itulah yang menyebabkan orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia kan. Bahkan minta tunda dia. Jangan mati dulu, ditunda kematiannya dulu. Untuk apa? Itu bekalnya itu. Dia akan beramal saleh. Setelah nyawanya cabut juga minta keluar lagi. Irji'uni, kembalikanlah aku ya Tuhan. La'alli a'malu salihah, supaya aku bisa beramal saleh. Bekal ini. Jadi kita ulang lagi, ittaqu maknanya secara bahasa memelihara, menjaga. Pelihara, menjaga. Lalu diselipkan kata-kata di situ, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, artinya adalah kamu takutlah, peliharalah, jagalah dirimu daripada siksa Tuhanmu, daripada azab Tuhanmu. Dengan cara laksanakan perintahnya, hentikan larangannya, taati syariatnya. Jika kamu tidak melaksanakan perintahnya, tidak menghentikan larangannya, tidak mematuhi syariatnya, berarti kamu itu tidak terpelihara dirinya, tidak terjaga, tidak terlindungi pada azab dan siksanya. Dalam surat Al-Hasyr yang sering dibaca oleh Imam Salat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. 2 kali takwa diulang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah
Wal tanzur, hendaklah memperhatikan seseorang diri ma qaddaman, apa yang telah diperbuatnya sebagai bekal untuk masa depan hari esoknya akhirat. Wattaqullah, diulang lagi takwa. Jadi kita yang diperintahkan itu sebenarnya bukan mengkaji, bukan menganalisa, meneliti kapan angka-angka hitung-hitung terjadinya kiamat. Saya bukan tidak setuju, apalagi protes. Ilmu saya tidak sampai ke situ. Tetapi saya lebih cenderung memahami seperti itu. Wal tanzur dulu. Untuk apa dihitung itu angka-angka, waktu-waktu, hari-hari, musim-musim, peristiwa-peristiwa. Nabi sendiri menyebutkan cuma tanda-tanda cuma. Ada asyrat namanya. Asyratul qiyamah. Alamat, tanda kiamat. Ada Nabi sebutkan. Lebih 90. Ciri-ciri. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Cuma kita jangan disibukkan dengan tanda. Kadang apalagi mencocok-cocokkan peristiwa dengan hadis Nabi. Ada peristiwa ini dicocokkan. Kalau tidak cocok nanti, jangan-jangan orang menyalahkan hadis Nabi lagi. Ada kejadian ini, ada fenomena-fenomena seperti ini, dicari-cari hadisnya. Dicocok-cocokkan. Syukur-syukur kalau cocok, tidak cocok. Kalau tidak cocok, nanti orang tidak percaya kepada hadis Nabi. Daripada menyibuk-nyibukkan itu, kan banyak lagi yang akan diajarkan, disampaikan, didakwahkan. Dinasihatkan kepada orang banyak. Salah satunya ini. Rasulullah saja ditanya mata. Rasulullah, apa bekal engkau? Apa yang telah engkau persiapkan? Ayat bilang, berbekallah. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Ayat juga mengatakan, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Kayak goncang kiamat itu satu yang sangat dahsyat sekali. Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Gempa bahasa kita. Zalzalah itu kan gempa. Gempa yang melanda alam, bukan hanya bumi. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa, ini sahih Muslim ini. La taqumus sa'ah hatta takthural zalazil. La taqumus sa'ah, tidak akan tiba datang terjadi kiamat. Hatta, hingga takthur, banyak terjadi gempa. Zalazil, gempa, jamak itu. Gempa demi gempa atau gempa-gempa. Ada nanti namanya sanamatul zalazil, tahun gempa-gempa. Artinya gempa itu bukan di daerah-daerah tertentu. Tapi di semua bumi ini terjadilah gempa demi gempa. Bernama ada sanawat, tahun-tahun. Di mana tahun-tahun itu dipenuhi oleh gempa demi gempa bumi. Dan ini termasuk tanda. Tanda kiamat sudah semakin dekat. Nah, dalam ayat, kalau terjadi gempa itu, gempanya syai'un azim. Sangat luar biasa, hebat. Kegoncangan yang melanda dunia ini. Ada orang bikin ilustrasi tentang gambaran peristiwa kiamat? Enggak. Enggak seperti itu. Itu kan hanya gambaran dan khayalan manusia membuat filmnya atau dokumenternya. Iyalah. Tapi kegoncangannya, kegemparannya jauh lebih dahsyat berkali-kali daripada itu. Bagaimanapun manusia ingin mengilustrasikannya, tidak bisa. Ini lihat. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'an. Kan lanjutan surat Al-Hajj. Ayat kedua. Pada hari terjadinya kegoncangan besar itu, zalzalah itu, kegoncangan sangat besar itu, tazhalu, lupa atau lalai, atau tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan setiap kullu murniyah,
Setiap wanita yang menyusui anaknya akan anak yang sedang disusuinya. Amma arda'at. Bagi seorang ibu, nggak ada yang penting kecuali anaknya. Apalagi anak yang sedang disusuinya. Ketika itu tazal. Lupa orang lengah, orang lalai, orang abai, orang tak peduli dah. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamla. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Itu kan hebatnya goncang kiamat. Wa taran nasa sukara, engkau lihat manusia ketika itu mabuk. Wa mahum bisukara, sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azablah yang sangat dahsyat ketika itu. Ini kan gambaran peristiwa kiamat. Manusia berlarian ke sana ke sini. Untuk menghadapi peristiwa-peristiwa ini, bekal terbaik adalah itu. Bertakwa. Kalau dalam hadis, apa yang telah engkau persiapkan bekal? Aku tidak banyak puasa, tidak banyak salat Rasulullah. Tidak banyak sedekah. Artinya aku tidak rajin berpuasa, bersalat, sedekah. Tidak banyak persiapan saya. Tapi saya mempunyai bekal. Apa itu? Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kan masalah keimanan, masalah akidah. Jawab Rasulullah, engkau nanti akan berkumpul dengan orang yang kau cintai. Buktikan cintamu kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah, taati Allah. Cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Itu kan bukti namanya. Harus ada buktinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu itu benar-benar mencintai Allah, kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Kalau kamu sudah mengikuti aku, mengikuti syariat yang aku bawa, sunnah yang telah aku tinggalkan, yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintaimu. Di samping itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31 ini. Jadi pengakuan cinta kepada Allah Rasul itu bukti. Apa buktinya? Buktinya mengikuti Rasul. Sekali lagi, mengikuti ajaran Rasul. Sunnah yang beliau bawa, yang beliau tinggal untuk kita, ikuti, laksanakan. Dengan catatan sunnah Nabi itu bukan milik golongan, bukan milik kelompok. Sunnah Nabi itu adalah yang beliau tinggalkan untuk umat beliau. Siapa saja diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sebagai bukti cinta pada Nabi. Kalau kamu cinta Allah, ikuti aku. Kalau kalian sudah mengikuti aku, berarti kalian telah cinta kepada aku, kan begitu. Semuanya itu terkandung dalam kata-kata takwa sebetulnya. Dengan satu jawaban saya sudah. Apa bekal untuk menghadapi kiamat? Takwa. Sudah terbawa yang lainnya. Sehingga betul ayat itu bunyinya. Watazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sayangnya takwa itu bukan ujar-ujar di mulut. Takwa itu bukan barang bacaan. Mengaku takwa belum tentu bertakwa. Yang paling takwa Allah yang paling tahu. Wa a'lamu bimanittaqa. Kan? Fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan menyatakan diri kamu bersih, suci. Saya akan tidak berdosa dan tidak bersalah. La tuzakku, nanti ujub. Mengaku-ngaku orang yang bertakwa, ngaku orang saleh, orang beriman, orang begini, ujub kita. Mengaku tidak bersalah, ahli ini, ahlu itu. Cukup Allah sajalah yang menilai, Allah yang tahu. Kalau kita sekarang sudah menilai orang, untuk apa gunanya hisab? Untuk apa gunanya hisab? Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang paling tahu siapa yang bertakwa.
Sekarang usahakan saja untuk bertakwa. Bagaimana untuk bertakwa? Ikutilah perintah Allah. Taati itu, hentikanlah larangan Allah. Laksanakan syariat Allah. Petunjuk pedomannya sudah ada Al-Quran. Berarti Al-Quran itulah sebagai penuntun, pembimbing, petunjuk supaya orang bertakwa. Jangan lari kepada Quran. Tentu saja kita tidak bisa kembali ke Al-Quran kalau tidak dipelajari. Sepeninggal Nabi yang paling tahu dengan maksud Al-Quran itu, sepeninggal Nabi ada ulama. Spesifiknya ulama tafsir. Tidak bisa kita langsung kepada Quran kalau kita tidak mengkaji tafsir. Tidak bisa kita mengkaji tafsir kalau tidak berguru. Bergurulah kepada ulama-ulama ahli tafsir. Tidak semua orang seenak-enak saja memahami Quran itu. Memang tidak jurusannya. Dia tidak belajar ilmu tafsir, tidak belajar alat-alat untuk mengetahui tafsir. Lalu dicupliknya ayat, diadu-adunya ayat nanti. Diselewengkannya ayat nanti. Dikaji-kajinya ayat berdasarkan kepala-kepalanya. Tidak ahli di bidang itu. Benarlah kata ayat itu. Fas'alu ala zikri. Tanyalah kepada orang yang tahu. Masing-masing ada ahlinya, ada bidangnya. Jangan semua dikaranyai saja. Tidak ada semua orang ini berilmu. Serba tahu tidak ada manusia. Kita masing-masing penceramah ini ada spesifik. Kita jangan dikaranya saja semua. Kalau tidak bidang kita jangan dikacai itu. Ini tidak bidang kita, tidak kakobeh wak untuk apa dikaca itu. Nan bidang wak sih kerajuan. Kalau bahasa Minang, nan di paik, pun nama maik kau nan digari saya paik itu. Minta garis wak, minta jalur wak, minta bidang wak kagak dikaca. Lebih baik ketika itu kita manut, nurut, mengikut. Banyak bertanya, banyak mendengar, daripada ikut-ikut pula. Saya prinsip begitu. Saya nak bidang, saya meteor-meteor, saya akan ikuti. Saya menyimak saja, mendengar saja. Lebih baik menyimak daripada salah. Lebih baik mendengar daripada buru-buru mengambil kesimpulan dan sikap. Nah, ini kelanjutan kira-kira isi khutbah kita kemarin dalam rangka menyikapi adanya pertanyaan orang-orang awam. Kalau orang pintar tidak benar, kita lagi menjawab pertanyaan orang-orang awam yang kurang jelas, kurang paham bagaimana nih gonjang-ganjing tentang kiamat. Apa yang penting kita persiapkan bekal. Mudah-mudahan dengan menyampaikan ini secara sederhana seperti itu, ada faedahnya bagi saya dan kita semua. Diakhirilah dengan kesimpulan, mari kita tingkatkan takwa, berbenah, bersiap mengikuti ajaran Nabi, tuntunan beliau, berpeganglah kepada kitab sucinya Al-Quran, dan ikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kapanpun terjadinya kiamat, kita sudah siap. Walaupun bagaimanapun persiapan kita sebenarnya tidak siap, tapi malahan kita bersiap-siap. Terjadi kiamat, seadat-adatnya kita sudah bersiap untuk menunggu menantinya. Itu lebih bermanfaat daripada mengkaji-kaji kapan-kapannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah.